Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ويا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي وعم وصولا وفروعا برحمتي وأهلا وأصحابا وكل قرابتي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال الحث على تقليل الكلام. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء tarkuhu ma la ya'ni. Atsani fa in qila ma dhabitul kalam alladhi la ya'ni asy-syakhs fal jawab anna dhabitahu kullu ma la tad'u ilaihi hajatun dunyawiyatun adiniyatun aw dunyawiyah. Ats-tsalits qala Luqman libnihi ya bunayya ma nadimtu ala samti qad fa innal kalama idza kana min fiddah kana as-sukutu min dhahab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga di malam mulia, di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala berkahi kita, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita untuk dapat bersama-sama berkumpul, bersama-sama hadir, bersama-sama berzikir, bersama-sama bersalawat, bersama-sama berdoa, bersama-sama melantunkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkumpulan orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa terlipat curahkan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat, dan semoga kita semua tergolong umat yang setia mengikuti ajaran beliau, istiqamah di dalam menghidupkan sunnah-sunnah syiar beliau, serta kita berharap semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid Simtud Durar ini, beliau dalam maulid yang beliau susun, kemudian lain lagi dengan syair-syair qasidah yang beliau juga karang, semua itu banyak di dalamnya adalah pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dari semua pujian yang beliau keluarkan dari hati beliau untuk memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya sampai pada pernyataan, sampai pada kesimpulan yang mana beliau menyatakan, famadza kamulat mahasinhu falau ahdatsana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Sampai pada pernyataan bahwasanya bagaimanapun cara orang yang mau mensifati sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dunia hancur sekalipun sifat Nabi belum lagi selesai untuk disifatkan. Saking mereka ini, sebagaimana Habib Ali ini orang yang sudah habis-habisan, ibaratnya memang meluapkan begitu pujian yang begitu hebat, begitu banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mensifati Nabi, mencoba mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhirnya beliau hanya sampai pada satu pernyataan, satu kesimpulan,
bahwasanya beliau mengatakan qad khalaqahullah ala ajmali surah fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha magsurah. Beliau sampai pada kesimpulan, sungguh Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang paling indah. Fiha jami'ul mahasini mahsurah, dan pada bentuk yang indah tersebut di dalamnya terdapat segala macam kebaikan terhimpun pada Nabi SAW. Wa 'alaiha magsurah, dan keindahan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah keindahan. Keindahan adalah Nabi Muhammad SAW. Wa 'alaiha magsurah. Definisi keindahan ya Nabi Muhammad. Sampai pada kesimpulan itu Habib Ali Habsyi. Atau sebagaimana juga Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, beliau sampai juga pada kesimpulan ketika muji Nabi Muhammad SAW, mensifati sifat Nabi Muhammad, sampai pada kesimpulan madihuka gasirun walau jaa bil badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud al kaunu isyaratun wa antal maksud. Madihuka gasir, orang yang memujimu wahai Nabi gasir, tidak pernah bisa mampu, tidak pernah bisa, tidak akan mampu walau ia telah mencurahkan seluruh tenaganya, seluruh apa yang ia miliki, dia tidak akan cukup untuk bisa mensifati, memuji dirimu. Wa wasifuka ajizun, dan orang yang mau mensifatimu ajiz, ia lemah, ia tidak akan mampu an hasri ma hawaita, untuk meringkas apa-apa yang meliputi dirimu daripada sifat-sifat, perkara-perkara tentang kemuliaan dan kedermawanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai pada kesimpulan al kaunu isyaratun wa antal maksud. Semua yang ada ini hanya isyarat saja. Hakikat yang dituju, maksud adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini cuma isyarat. Adanya langit isyarat, adanya bumi isyarat, adanya manusia isyarat, adanya malaikat isyarat, adanya surga isyarat, adanya neraka isyarat, adanya arsy isyarat. Semua yang ada ini cuma isyarat. Intinya adalah Nabi Muhammad SAW. Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Begitulah orang-orang yang mau mensifati Nabi dan memuji Nabi. Orang yang sudah sampai pada jalan, tidak henti-hentinya muji Nabi, mereka pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan dan pernyataan bahwasanya Nabi Muhammad ini dipuji tidak habis-habis. Pujian untuk Nabi Muhammad kosakatanya habis, tapi sebenarnya pujian untuk Nabi Muhammad masih banyak lagi. Cuman kosakatanya sudah habis, atau orang yang mujinya tidak tahu lagi mau ngomong apa, saking begitu banyaknya kemuliaan dan pujian yang memang pantas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada saat di malam hari ini, di majlis-majlis macam ini, di majlis-majlis maulid, tidak lain adalah kita berusaha memuji Nabi. Mungkin kalau kita mau mikir pikiran kita ini, pujian kita ini, tidak ada apa-apanya lah dengan para ulama jauh. Dibandingkan Habib Ali Habsyi jauh, dibandingkan Sahibul Diba jauh, dibandingkan mereka yang memang biasa banyak muji Nabi SAW, kita jarang-jarang muji Nabi. Cuma setidaknya di majelis-majelis maulid macam ini kita muji Nabi dengan pujian yang sudah disiapkan, dengan pujian yang sudah dirapihkan, dengan pujian yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang sudah diakui, orang-orang yang sudah dapat kemuliaan juga dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu kita bertabarruk, dengan itu juga kita bertawassul, dengan pujian-pujian itulah kita juga puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak ngerti artinya, walaupun kita tidak paham maksudnya, walaupun kita tidak memahami, tidak mengerti daripada makna, arti, bahkan tujuan daripada itu apa, kita tidak tahu, tapi kita nikmati saja bahwa apa yang kita baca dan apa yang kita dengar adalah pujian-pujian yang memang layak untuk Nabi Muhammad SAW. Dan lebih dari itu masih banyak lagi pujian yang seharusnya dilontarkan, cuma kita tidak tahu apa yang harusnya kita sampaikan karena begitu indahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, kita sampai kepada pembahasan bab atau fasal
al-hatsu ala taqlilil kalam, anjuran untuk mensedikitkan bicara, anjuran untuk sedikit bicara, ya, anjuran untuk tidak terlalu banyak omong. Orang kalau banyak ngomong banyak salahnya, kalau banyak salahnya banyak dosa. Kalau banyak ngomong banyak salahnya, kalau sedikit ngomong otomatis sedikit salahnya. Sampai-sampai ada nasihat, kalau inti pengen jadi orang paling selamat di satu perkumpulan, jadilah orang yang paling pendiam di perkumpulan itu. Jadilah orang yang paling pendiam di perkumpulan itu, maka inti orang paling selamat di situ. Inti paling banyak omong di satu kumpulan, inti orang paling tidak selamat di kumpulan itu. Ya, inti orang yang paling tidak selamat di kumpulan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, dari tanda baiknya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dari tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berfaedah, bermanfaat untuknya. Dikatakan, apa sih yang jadi maksud sesuatu yang tidak manfaat itu apa? Meninggalkan hal yang tidak manfaat itu apa? Dikatakan bahwasanya yang dimaksud adalah daripada pembicaraan, obrolan, omongan yang tidak manfaat. Jadi inti gak galak atau sengaja lebih milih diam daripada ngomong yang tidak manfaat, itu justru jadi tanda baiknya Islam seseorang. Nabi ini mengkategorikan orang yang banyak diam itu, atau orang yang lebih baik diam daripada ngomong yang tidak manfaat, maka itu dijadikan kategorinya adalah tanda tolak ukur baik atau tidak baiknya Islam seseorang. Salah satu tolak ukurnya apa? Dia meninggalkan apa yang tidak manfaat. Yang tidak manfaat apa? Yang dimaksud adalah omongan. Meninggalkan omongan yang tidak manfaat. Itu jadi tolak ukur. Bagus apa tidak Islamnya wong ini? Ya, ini untuk kita nilai diri kita. Untuk kita nilai diri kita nih, bagus apa tidak Islam kita ini, sudah bagus atau belum? Dijingok salah satu tolak ukurnya adalah kalau dia banyak ninggalkan apa yang memang tidak perlu, apa yang memang tidak penting, maka itu tanda baiknya Islam seseorang. Dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Apa yang tidak ada bawa, apa yang tidak penting, apa yang tidak dibutuhkan untuk urusan di agama, akhirat, ataupun urusan dunia. Kalau baik untuk urusan dunia masih manfaat. Tapi tidak kata manfaat akhirat, tidak kata manfaat dunia, maka itu disebut malayani, sesuatu yang tidak berfaedah. Manfaat dunia tidak ada, manfaat akhirat tidak ada, maka itu disebut sebagai sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau nyenangkan hati wong berfaedah urusan akhirat. Nyenangkan hati orang dengan bicara ente, dengan senyum ente, dengan tutur kata ente bisa menyenangkan hati orang, maka itu adalah sesuatu yang berfaedah. Di antara yang tidak berfaedah adalah nyakiti hati wong misalnya, dengan memang bertujuan menyakiti hati, ya, tujuannya memang menyakiti hati, nah, itu tidak manfaat. Jadi Nabi sampai mengkategorikan tolak ukur, di antara tolak ukur bagus atau baik atau tidaknya Islam seseorang adalah jingok, kalau dia banyak masih melakukan hal-hal yang tidak ada faedah dunia dan akhirat, maka itu menunjukkan belum baiknya Islam seseorang. Sampai Luqmanul Hakim pernah sampai ngomong kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku. Ini bunaya ini panggilan sayang sama anak laki-laki, ya. Anak itu kan ibnu, ya, bin itu kan ibnun, ya, bin jadinya. Nah, ini bentuk tasghir dari ibn jadinya bunai. Hasan jadi Husain. Nah, itu namanya tasghir. Hasan jadi Husain. Husain itu Hasan kecil, artinya Hasan kecil. Ya, ditasghir namanya. Husain jadi Hasan, maksudnya adalah Hasan kecil. Ibn anak, bunai anak kecil.
wahai anak kecilku. Karena di pandangan orang tua anak itu kecil itulah, dan itu justru menunjukkan sayangnya orang tua sama anaknya, bukan justru dia menghormati anak, karena sayangnya orang tua dia nyengok anaknya kecil itulah. Sehingga panggilan sayang kepada anak itu bahasa Arab ya bunai, bunai, anak kecilku. Nah Luqman Al-Hakim ngomong sama anaknya, ya bunai, ya wahai anak kecilku, mana dimtu ala sampiga, aku tidak akan pernah menyesal dari sebab diam. Tidak akan terjadi pada diriku itu nyesel ngapa kemarin diam, tidak akan terjadi. Aku tidak pernah menyesal sekalipun, sama sekali aku tidak menyesal sama sekali dari diam. Fa innal kalam, karena sesungguhnya kalam berbicara, in kana fiddah, kalau berbicara itu perak, lakana samtu min dhahab, maka niscaya diam itu adalah emas. Ini peribahasa sering kita dengarkan. Diam itu emas. Jikalau bicara itu perak, berharga nih, bernilai nih. Inti kalau ngomong pacak natangkan perak, omongan inti nih, saking bernilainya inti punya omongan, maka diamnya inti itu lebih bernilai lagi, karena diamnya inti itu emas. Kalau inti ngomong natangkan perak sekalipun saking bernilainya inti punya omongan, maka diamnya inti adalah emas. Makanya Luqman Al-Hakim mengatakan, aku tidak sama sekali akan menyesal dari diam. Tidak akan terjadi nyesel ngapalah kemarin terdiam, coba ngomong, tidak akan nyesel. Jadi kalau kita tidak usah nyesel dari diam, tapi nyesel lah kalau kita ngomong, karena banyak ngomong banyak salah, dan banyak salah timbul banyak nyesel kayak. Wagal dikatakan dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, berkata Al-Hasan Al-Gazzaz berkata, ya abunya hadzal amr ala thalathati asya. Ya, urusan kita ini dibangun dengan 3 perkara, di atas 3 perkara. Ya, urusan inti mau menjalankan agama nih dengan baik, itu dibangun di atas 3 perkara. An la ta'kula illa 'indal fagah, tidak makan kecuali ketika lapar. Wala tanam illa 'indal ghalabah, tidak tidur kecuali ketika ngantuk. Wala tatakallam illa 'inda darurah, dan tidak kau bicara kecuali ketika darurat. Memang dibutuhkan, darurat itu dibutuhkan. Tidak makan kecuali ketika lapar, maksudnya tuh makannya inti itu adalah untuk negakkan tulang punggung. Makanya sampai istilah makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Kedua, jangan kau tidur kecuali ketika memang sudah dikuasai ngantuk berat. Tidur. Tapi kalau udah ngantuk-ngantuk berat, gak usah tidur. Aduh, ngantuan terus. Jangan tidur terus, Ben. Ya, ngantuan terus. Kapan pergi majelis dia ngantuk. Khotbah Jumat dia ngantuk. Ya, kapan pergi hall dia ngantuk. Tabligh akbar dia ngantuk. Tidur terus dia. Ya. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita 24 jam ngantuk, itu tidak mungkin. Maksudnya ghalabah itu benar-benar ngantuk yang tidak kuat lagi. Dia nak ngomong, ketika ngomong ngeleng, terbawa tidur sampai. Nah itu sudah ngantuk berat. Nah tidurlah waktu itu. Karena memang matuk itu punya hak untuk kita istirahat. Kemudian jangan bicara kecuali ketika butuh, ketika dibutuhkan. Bila inna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yumsiku fi famihi hajaran kadza sanatan liyagilla kalamuh. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai narok batu kerikil, batu kecil di atas lidahnya demi untuk supaya menahan bicara, supaya tidak banyak ngomong, dan itu dilakukan setahun. Ditaruh batu itu bukan sehari 2 hari, setahun ditaruh batu di atas lidahnya supaya ngomongin cuma sedikit. Jadi saking pengen ngomong tuh biar sedikit, berusaha. Itu nih kalau tidak dipaksakan susah kan? Nah ibadah, nah apa be kalau tidak dipaksakan susah gitu. Kadang-kadang ada wong ya, dia ajak makan lagi susah. Aduh, nak dipaksa baru akan diajak makan be susah, apalagi diajak begawe. Diajak makan susah. Aduh,
Nah kita apa-apa dipaksa kan. Nah begitu juga ente kita nih, aku mulai besok nak ngomong, nak banyak ngomong lah, nak dikit bela ngomong, nggak bisa tiba-tiba langsung. Ente mesti paksakan, mesti dipaksa, mesti diusahakan. Nah salah satunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq saking nak maksakannya adalah dengan cara apa? Dia taruh batu di lidahnya supaya ngomongnya cuma sedikit. Setahun dilakukan itu. Dikatakan sampai-sampai para sahabat nih, para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kalau sampai ditanya tentang satu masalah, mereka tuh adalah tipe orang-orang yang sibuknya dengan sesuatu yang lebih penting atau yang paling penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting, mereka akan dulukan yang lebih penting. Mereka tuh orangnya prioritas. Para sahabat ini yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih prioritas, itu yang diambil. Itu sahabat macam itu. Kalau ada amalan ini dengan ini, mana yang lebih penting saat ini, maka ini yang dilakukan. Seperti contoh kemarin tuh yang pas malam Sabtu kemarin, satu hari ceramah tentang wong kayo dengan wong miskin ibadahnya. Kalau wong miskin kecil hati dengan wong kayo lemaknya lebih banyak pahalanya gara-gara pacak sedekah, wong miskin tidak pacak sedekah. Oh tidak, dinjuk solusi sama Nabi. Kamu dengan wong kayo pacak samo, ya. Walaupun mereka bersedekah pacak samo, kamu punya amal, kamu punya pahala dengan cara apa? Tasbih kamu, salawat, tasbih kamu, hamdalah, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bisa mengimbangi sedekahnya wong kayo. Kalau wong kayo itu cuma sedekah dan zikir, ya bisa mengimbangi. Nah ini sahabat nih orang yang tahu yang mana yang lebih penting. Jadi kalau ada wong kayo, yang mana yang lebih diharapkan dituntut oleh syariat dari wong kayo? Bukan zikirnya, sedekahnya memang lebih dituntut. Wong miskin, zikirnya yang lebih dituntut. Jadi pas. Itu syariat cara memperlakukan. Wong kayo yang dituntut sedekahnya dibanding zikirnya. Sedangkan wong miskin, ya zikirnya daripada sedekahnya. Ya. Nah di sini sahabat begitu. Sehingga kalau mereka itu ditanya tentang satu pertanyaan, satu masalah, mereka akan bertanya, hal wagaan. Yang inti tanya ke nih, kejadiannya ada, terjadi nih anak. Kalau dijawab tidak, cuma nanya deh kalu-kalu misalnya, bisa jadi, bisa baik kan terjadi, mereka tidak akan jawab. Sahabat tidak akan jawab. Kalau cuma andai-andai, tidak akan jawab. Seperti contoh, oh cak mana hukumnya kalau wong punya dua pala? Cak mana hukumnya kalau wong punya dua tangan? Maksudnya tangannya ada 4 jadi. Mereka, para sahabat tidak akan jawab itu kalau itu tidak pernah kejadian. Ya, tidak akan nanya itu. Hal-hal yang tidak penting. Penting, tapi apa urgensinya? Paham? Apa urgensinya? Apa darurat inti nanya itu? Kecuali itu lagi orang yang mendalami ilmu fikih nih, ngarang kitab. Itu bukan lagi nak ngarang kitab. Nanya, oh kalau ada dua pala cak mana misal. Para sahabat tidak akan nanya itu, tidak akan jawab itu, tidak akan jawab. Mereka akan tanya, aduh nih apa kejadian? Tidak, kalu-kalu bah ya aduh. Sudah tidak akan jawab. Tapi aduh nih yang terjadi, maka baru dijawab. Pasti dijawab. Kalau ada kejadian pasti dijawab. Baik. Karena salaf la yatakallamuna illa ba'da tashihin niyyah. Wa idza lam tasihh an-niyyah tarakul kalam li'annahu ma min kalimatin illa yuhasan 'alaiha fil akhirah aw ma hadza ma'na. Para salaf mereka itu tidak akan bicara kecuali setelah niatnya baik. Setelah mereka yakin bahwa apa yang akan dibicarakan ini dengan niatan dan tujuan yang baik. Kalau niat ngomong ini tujuannya tidak baik, mereka tidak akan ngomong. Kalau belum pasang niat baik, mereka tidak akan bicara karena setiap pembicaraan akan dihisab di akhirat. Kita pikir nih apa yang kita omong ini tidak ada hisab, ada hisab. Bahkan kadang-kadang dibalasnya sudah di dunia. Dibalas di dunia. Kadang-kadang ada omongan kita nih yang kita kadang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, salah atau nyakitin orang, atau salah bicara, atau salah kata. Kita kadang silap, kadang sabkul kalam, kecepatan ngomong daripada berpikir. Itu kadang terjadi itu. Ngomong dulu baru itu pikir. Nah, itu diajarkan cara untuk ngapusnya supaya itu tidak berdampak. Ada tidak dampaknya untuk kehidupan kita? Bakal berdampak itu. Mungkin dari situ maaf
bisa jadi dia kena penyakit, bisa jadi dia rezekinya agak jadi seret gara-gara salah ngomong tuh. Bisa berdampak. Nah, cara ngapusnya, kifaratnya, cara ngapusnya cak mana? Cara ngapusnya diantaranya diajari puasa 3 hari. Macam orang kalau bernazar tapi tidak dilaksanakan nazarnya, puasa 3 hari. Macam wong yang bersumpah palsu, puasa 3 hari. Untuk apa? Supaya dampak dari omongan yang tidak baik yang pernah keluar dari mulut kita itu dampaknya dihilangkan, sehingga balik lagi nih rezeki kita lancar lagi, penyakit kita dihilangkan lagi. Cara ngobatinya puasa. Dan kita ini ada baik salah ngomong, maka Masya Allah kita diajarkan puasa Senin Kemis ya. Kurang tambah sikok lagi jadi 3 hari untuk apa? Ngifaratkan daripada omongan-omongan yang mungkin salah, omongan yang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja pernah salah. Kemudian waga Ali Hasan Su'ilal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu masalah. Su'ilal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mas'alatin fasakat. Imam Syafi'i ditanya satu pertanyaan, diam. Gila lah ditanya. Ya Imam, lima lah tujib. Kenapa kau tidak jawab pertanyaan ini? Kata Imam Syafi'i, hatta a'lama al-fadlu fi sukuti au fi jawabi. Aku diam lagi mikir mana yang lebih afdal, aku jawab apa aku diam. Kalau yang lebih afdal aku diam, maka aku diam. Tapi yang lebih afdal jawab, maka aku akan jawab. Tapi mikir dulu. Imam Syafi'i ini sekelas Imam Syafi'i, alim besar, imam madhab. Ditanya, tidak langsung jawab, mikir dulu baru ngomong. Marra rajulun mimman qablana 'ala dar fa wajada fiha ghurfa gharibatal ahli bil bina' fa nadhara ilaiha wa qala. Pernah terjadi nih waga Ali Hasan bin Sinan, pernah terjadi kepada Hasan bin Sinan rahimahullah taala, rahmatal abrar. Hasan bin Sinan, beliau pernah bicara sesuatu, satu kalimat, cuma satu kata, pernah bicara keluar satu kata yang tidak lalu, perkataan yang sia-sia. Dari sebab itu ketika dia sadar, dari sebab gara-gara pernah keluar satu kata yang lahu, sia-sia, maka beliau puasa setahun. Bukan 3 hari lagi, puasa setahun untuk ngifaratkan. Itu 3 hari, be. Insya Allah, karena bakal berdampak itu. Dampaknya di dunia tuh, di akhirat dia hisab, di dunia ada dampak. Dan kalau mau dicoba boleh, inti bakal rasakan rasanya nanti terbebas dari penyakit, dari kesumpekan, gelisah. Kadang-kadang bikin gelisah gara-gara pernah ngomong salah, timbul gelisah, tidak tahu tiba-tiba sumpek be kadang-kadang. Itu dampak tuh, dampak kadang-kadang dari omongan kita yang kita tidak sadar, mungkin salah atau nyakitin orang. Bahkan pernah juga ada satu orang dulu, zaman dulu, pernah masuk satu rumah, dia nyingok ada kamar yang baru nih yang selesai dibangun, baru selesai jadi. Tiba-tiba dia nanya, ini kamar kapan jadinya? Ini kamar kapan dibuatnya, kapan dibangunnya? Pas balik ke rumah dia mikir, kebahlulnya anan, apalah pentingnya anan nanya ini kamar ini kapan dibangun? Nak dia baru atau nak dia sudah lama dibangun? Apa pentingnya untuk anak nanya itu? Dari gara-gara itu dia pernah bertanya hal yang bagi dia tidak penting itu. Ketika dijawab juga tidak penting, maka dia puasa setahun. Puasa setahun ngifaratkan dari pertanyaan yang tidak penting itu. Dia pertanyaan yang dianggap dia tidak penting. Bahkan tidak cuma puasa setahun, kau mesti sholat subuh pakai wudhu isya setahun. Jadi puasa setahun, qiyamul lail setahun. Salat subuh pakai wudhu isya. Gara-gara pernah bertanya hal yang jawabannya juga tidak penting untuk dia. Bilangnya itu tidak ada urusan, tidak ada kepentingan sama sekali. Nah ini kalau kita kan basa-basi ya. Kalau basa-basi itu ketika dibutuhkan ya jadinya sesuatu yang dibutuhkan. Tapi kalau basa-basi yang lagi tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan. Kadang-kadang tidak semua basa-basi dibutuhkan. Kadang-kadang ada basa-basi yang dibutuhkan. Tergantung keadaan. Nah ini kita sama-sama belajar ya. Kita ya udah usah puasa setahun, puasa 3 hari dulu untuk ngibaratkannya ya. Nah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang baik Islamnya. Ya, baik Islamnya, terdidik kita dengan didikan Nabi Muhammad SAW. Sedikit-sedikit kita minta Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Berikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'an shadiyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.